masih di Philadelphia, tepatnya di City Hall. Saat ini kami sedang menyambut Indonesian Week. Nah, di Philadelphia ini, Stel, ini merupakan ibu kota Amerika Serikat yang pertama sebelum dipindahkan ke Washington DC. Dan City Hall-nya ini adalah salah satu gedung tertinggi pada saat itu sebelum digantikan oleh gedung-gedung pencakar langit. Berarti bisa dikatakan City Hall ini salah satu landmark yang cukup dibanggakan oleh warga Philadelphia ya. Dan tadi Stella udah keliling-keliling Philadelphia belum? Udah sih beberapa lihat, tapi memang gedung-gedungnya di sini itu ada yang klasik, ada yang modern. Karena mereka tetap menjaga gedung-gedung tua, arsitektur gedung tua untuk tidak dihancurkan. Ngomong-ngomong tentang arsitektur gedung tua itu kan menggambarkan betapa bangganya tadi warga Philadelphia nih, Jin. Kita perlu berbangga juga nih karena banyak masyarakat Indonesia yang berkarir di Amerika juga cukup sukses. Salah satunya Max Gunawan, ini salah satu peneliti atau pembuat lah istilahnya, pencipta lampu buku. Keren banget. Penasaran, Jin? Penasaran banget, Kita lihat liputannya. I think the most complicated process actually is to find those simplest things. How can we really strip it down, just down to the essence that people don't have to figure out what to do with it. I wanted to create something very simple and functional. Maka lahirlah Lumio, lampu yang dapat dilipat seperti buku dan digunakan di mana saja dengan memakai baterai yang dapat bertahan selama 8 jam. Penciptanya Max Gunawan, warga Indonesia asal Jakarta yang telah 16 tahun menetap di Amerika. Sebelum berprofesi sebagai arsitek, Max meninggalkan pekerjaannya akhir tahun 2012 untuk menekuni desain produk dan mendirikan Lumio. You know, as Indonesians, right, we are basically raised to have a job. So that was really nerve-wracking. And I was like, what am I doing here? What if I fail? But that's the thing. There's no other choice. I was unhappy with what I was doing. Max mendapatkan modal pertamanya melalui situs pencari modal Kickstarter awal 2013. Dalam sebulan, ia berhasil mengumpulkan modal hampir $600.000, 10 kali lipat dari yang diharapkannya. Keberhasilannya ini menarik perhatian sebuah acara reality TV di jaringan televisi ABC Shark Tank yang tayang di jam utama. Di acara ini, Max menawarkan Lumio kepada 5 investor untuk mendapatkan tambahan suntikan modal. Ia berhasil merebut perhatian kelimanya yang ingin menanamkan modal mereka. When you are nervous, people can tell it from a mile away. But if you believe in what you're presenting, and that's it. Dalam waktu 1 jam saat acara tayang, penjualan Lumio langsung terdongkrak dan banyak dilirik perusahaan-perusahaan lain. Ini sekaligus memunculkan banyak produk serupa yang kemudian ditawarkan lebih murah. Let the copycats be copycats. They're always out there. If you're stressing out about them, you're going to be bogged down and you cannot move forward. And then you just go to market with more innovative and creative products and keep on coming with new inventions. Ia akan meluncurkan versi mini Lumio yang juga dapat dipakai sebagai charger untuk ponsel. It might be your second or third attempt. Just be persistent, and that persistence is very important, I think. My number one goal is not after the money. As long as I can be happy and really sustain my business so that I can keep on building and creating new products that is helpful for other people, that's much more satisfying to me. Dari San Francisco, California, Jurgen Alivia, Dian Widyastuti, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, tadi udah ada Max Gunawan, Jin. Katanya di San Jose ada lagi tuh. Iya, ini ada Mas Leon. Mas Leon ini adalah salah satu founder dari iSpionage. Itu semacam sebuah perusahaan yang menyediakan software atau program-program tertentu untuk bisnis-bisnis yang ada di Amerika. Nah, tapi bisnisnya ini spesifik sekali, Stel. iSpionage itu dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang data seseorang. Wow, saya penasaran juga nih seperti apa. Major saya adalah Electrical Engineering. Nama saya Leon Krishnayana. Saya founder of iSpionage.com. Kita bergerak di bidang B2B, Software as a Service. Yang kita provide adalah data, access data tentang competitive intelligence, kompetitor-kompetitor dari businesses yang ada di online media, basically. Specifically, kita bergeraknya di bidang kasih competitive intelligence di
search engine marketing, buat search engine marketer gitu. Customer kita banyakan adalah agencies, businesses gitu, yang mana mereka mesti ketemu orang, ketemu prospek kan, itu yang kita jual basically, data access sama monitoring basically, another part of the product. Kita mulai tahun 2007, terus kita mulai benar-benar ngejual ini program, kita develop dari 2007 sampai kira-kira 1 tahun development, terus tahun 2008 kita mulai open to public gitu. Waktu itu pernah kita mikir bikin office di Indonesia gitu ya, lagi cari-cari resource-nya gitu. Cuman belum nemu orang yang bener aja gitu. Jadi culture-nya tuh di Indonesia, culture creativity-nya kayaknya masih kayak oke bos gitu. Ya itu yang agak jadi halangan gitu ya buat kita. Jadi kita kan research ya, market research company itu basically people come and go. Jadi yang udah ngelewatin sistem kita pernah keluar tuh ya ada sekitar 3.000 4.000 kali customers gitu. Espionage is competitive intelligence, so we really wanted to know what our competitors are doing gitu kan. Yang paling kita lakukan adalah inovasi ya. Inovasi dalam produk gitu yang paling penting banget gitu untuk bisa stay ahead, apalagi di bidang teknologi, di bidang web seperti ini. Jadi kita pikir gimana caranya bisa differentiate ourselves with them gitu. Jadi kita benar-benar sekarang mau fokus ke yang kita punya strength. Kita mau fokus ke dalam digital marketing, di search engine marketing gitu. Saya nggak ketakutan kalau competitor bakal copy, dan it always happens gitu. It always happens. Expected in any industry. You just have to keep innovating. Jadi mereka selalu mesti 1 or 2 step behind gitu. Ya gitu aja. Stel, mumpung summer, kamu mau main air nggak? Ini udah hujan, Jin, mending aku nari-nari di dalam. Nah, pemirsa, jika Anda masih ingin mengikuti program Dunia Kita, bisa langsung ke voaindonesia.com atau ikuti Twitter kami di @voaduniakita. Atau bisa cek ke channel YouTube kami, VOA Indonesia. Kami pamit dulu, saya Stella Nau. Saya Virginia Gunawan. Kami Mengucapkan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Merdeka!